Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Surabaya, yang terhormat Bapak Ibu Waka SMK Negeri 3 Surabaya, perlu kami sampaikan kepada para peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini kami sebagai program keahlian teknik pemesinan ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sudarman. Kami menjabat ketua program keahlian mulai tahun 2019, 2020 dan 2020-2021 pada kesempatan kali ini. Para peserta MPLS yang saya cintai, personil di program keahlian teknik pemesinan itu ada 10 orang, 10 guru. Yang pertama itu adalah saya sendiri, yang kedua Bapak Sudarto, kebetulan beliau sebagai ketua bengkel. Yang ketiga Bapak Nanang Dwi Santoso, beliaunya adalah sebagai Waka Kurikulum. Yang ketiga, yang keempat itu adalah Bapak Sukiono, beliaunya guru teknik pemesinan tapi menjabat di staf humas, kebetulan menangani di PKK. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibnu Abbas, beliau menangani di Prakerin. Selanjutnya adalah Bapak Abinahar, yang selanjutnya Bapak Nyoman. Untuk selanjutnya tadi saya sampaikan bahasanya guru yang selanjutnya adalah Bapak Nyoman, yang selanjutnya Ibu Dwi Wulandia, terus kemudian Ibu Atik Martini, Ibu Suhartati. Itu semuanya adalah guru teknik pemesinan yang masing-masing mengajar di kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Terus kemudian kami mempunyai 3 bengkel. Ini bengkel yang pertama adalah bengkel teknik pemesinan yang digunakan untuk siswa kelas 3. Untuk bengkel teknik pemesinan kelas 12 yang pertama kita melihat dari sini itu adalah mesin sekat. Kita mempunyai mesin sekat ada 2 buah Terus kemudian ini adalah mesin press universal, kita mempunyai 2 buah. Terus kemudian yang satunya lagi ini masih baru, itu adalah mesin press vertikal. Itu adalah untuk pekerjaan kelas 12. Jadi selanjutnya untuk teknik pemesinan bubut kita di bengkel 1 ini ada 7 mesin Ini mesinnya ada 3 jenis Modelnya adalah dari Crispo, ini juga dari Crispo yang mesinnya besar, ada 2. Terus kemudian di sini ada 3 dari merek M. Terus kemudian yang satu yang di depan adalah mesin hijau. Itu untuk teknik pemesinan bubut. Terus kemudian nanti anak-anak setelah melaksanakan praktek berada di sini di pemesinan, ada tempat untuk melaksanakan teori. Ini berada di sini dengan pembuatan langkah-langkah kerja, nanti berada di sini. Kemudian nanti membahas gambar di papan tulis dijelaskan oleh Bapak Ibu guru pengajarnya. Terima kasih. Untuk ini ada job yang terkait dengan job yang digunakan untuk pelaksanaan uji USK, uji sertifikasi kompetensi kelas 12
yang baru saja kita laksanakan. Biasanya di sini adalah untuk pembuatan poros berulir yang kemarin dilaksanakan mulai tanggal 23 sampai tanggal 27 Juni. Ya. Ini adalah meja perata yang difungsikan adalah untuk tempat pelaksanaan penggambaran dari benda kerja. Jadi benda ini bendanya berat, tapi di sini adalah mejanya adalah rata sekali. Oleh karena itu di sini tidak diperkenankan untuk kegiatan-kegiatan selain menggambar benda kerja. Nah, ini adalah mesin gergaji bahan praktek yang akan digunakan oleh para siswa. Ini nanti dipotong di sini. Ini nanti ukurannya bisa langsung diukur di sini, kemudian dipotong menggunakan mesin gergaji ini. Mesin las adalah sebagai materi tambahan karena tidak ada jurusan khusus untuk teknik pengelasan, sehingga kalau ada benda-benda atau mesin-mesin yang rusak perlu dilas, ini kita sudah punya mesin lasnya yang akan digunakan untuk perbaikan pembuatan benda-benda maupun suku cadang yang terkait dengan mesin las. Oke, ini adalah mesin gerinda. Mesin gerinda ini difungsikan untuk mengasah alat-alat potong, seperti halnya untuk mengasah pahat bubut. Digunakan juga untuk mengasah pisau fris, mengasah bor. Nanti menggunakan mesin gerinda ini atau ini kita memiliki di sini ada 3, masih ada lagi mesin bor yang mesin gerinda yang ada di ruangan sebelah. Ini adalah ragum sebagai alat penjepit benda kerja nanti pada pekerjaan-pekerjaan di pemesinan yang kemungkinan itu adalah nanti ada pekerjaan penyelesaian itu yang perlu diselesaikan menggunakan kikir atau menggunakan gergaji tangan, itu bisa dikerjakan pada meja ragum yang berada di sini atau pelaksanaan pekerjaan tangan yang berada di sini khusus sebagai cadangan atau sebagai bantuan dari pekerjaan di teknik pemesinan di bengkel 1 maupun bengkel. Ya, ini adalah workshop 2 atau bengkel 2. Isinya di dalam itu seperti hanya di bengkel workshop 1, yaitu ada mesin-mesin bubut yang difungsikan atau digunakan oleh siswa kelas 11. Mari bengkel workshop 2 teknik pemesinan bubut ya. Untuk kelas 11 ini ada beberapa mesin bubut. Ini ada 8 mesin bubut. Terus kemudian juga dilengkapi dengan mesin bor fris ya. Dilengkapi di bengkel sini ada mesin bor fris ya. Bor fris ini kenapa dikatakan bor fris? Karena mesin ini bisa digunakan untuk ngebor dan juga bisa digunakan untuk monofris. Ini workshop 2 ini ya terdiri dari beberapa mesin bubut ini tadi sudah saya sampaikan. Ini digunakan oleh kelas 11 yaitu untuk pekerjaan-pekerjaan bubut-bubut dasar. Beda dengan kelas 3. Kalau kelas 3 tingkatannya sudah lebih tinggi, tapi di kelas 2 sebagai pekerjaan-pekerjaan bubut dasar dan untuk pengenalan cara mengoperasikan mesin dari mulai menyalakan mesin, terus kemudian mengatur putaran, terus kemudian membaca tabel, terus kemudian juga terkait dengan pemasangan benda kerja. Ini di bengkel 2 ini untuk kelas 11 untuk dasar-dasar dari pemesinan. Ya. Jadi ini tadi sudah di bengkel 2, kita masuk ke bengkel kerja bangku. Ini berada di lantai 2. Mari kita ke lantai 2. Lantai 2, kebetulan bengkel teknik pemesinan ini baru direhab ya, sehingga kita punya bengkel baru. Ini bengkel kerja bangku yang baru direnovasi, dibuat ya, sehingga yang tadinya di lantai atas tidak ada bengkelnya, mulai tahun ajaran ini sudah selesai dibangun sehingga kita
sekarang sudah mempunyai bengkel kerja bangku yang baru ini. Ini belum digunakan, masih baru. Ini nanti yang menggunakan pertama kali itu adalah peserta MPLS yang tahun ini. Alhamdulillah kita sudah punya bengkel baru dengan kondisi yang baru, yang masih grass belum pernah digunakan. Ini di sini terdiri dari alatnya, ini adalah ragum karena difungsikan untuk perkakas tangan atau kerja batu. Ini nanti pelaksanaannya ini nanti di semester 1 maupun semester 2, sehingga nanti pekerjaannya bisa dikombinasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Terus kemudian kalau kita tengok ke sana, ini ada meja untuk teori, dan sekaligus karena di sini adalah kelas 10 ya, nanti di sini digunakan juga untuk pengukuran. Oke, ini ruang kerja bangku di lantai 2 yang baru direnovasi, yang rencananya akan digunakan kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Mari kita menuju ke bengkel CNC yang belum kita kenalkan. Itu berada di bawah berdekatan dengan ruangan guru. Ini ruangan CNC. CNC khusus digunakan untuk kelas 11 dan 12. Nah, ini mesin CNC freeze ya. Yang mereknya itu adalah MTU 200M. Ini mesin freeze, CNC freeze. Terus kemudian ini adalah ya, kalau ini adalah mesin CNC bubut CNC ya, dengan tipe MTU 150. Ini ada benda kerjanya dari Teflon yang kemarin digunakan untuk pelatihan, untuk persiapan untuk LKS yang kemarin ini. Ini mesin PU ya, termasuk PU, GSK, CNC, Mili ya. Ini juga kemarin digunakan untuk pelatihan ya. Ini benda kerjanya, masih ada ini hasil pekerjaannya. Kemarin persiapan untuk LKS, alhamdulillah ya, bisa anak-anak bisa mengikuti LKS karena kita sudah persiapan menggunakan mesin kita yang sudah kita punyai. Ini mesin freeze yang baru datang tahun ajaran 2020-2021 datang. Mesin freeze CNC malah belum dioperasikan, masih baru. Sini rencananya besok tanggal 17 itu ada instruktur yang datang ke sini untuk mengaktifkan ini. Ini dari tipe GSK, CNC Mili. Mari kita lihat produk-produk ya, hasil dari pemesinan CNC maupun di bubut maupun freeze. Kita lihat di lemari sana sudah terpajang. Mari. Ini lemari hasil produk ya. Produk-produk dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, dan hasil pekerjaan anak-anak yang dari pelajaran PKK juga ada di sini ya. Kita lihat yang pertama itu, kita melihat di sini ada penindih kertas hasil pekerjaannya kelas 10 ya. Terus bawahnya lagi itu ada palu. Palu itu juga pekerjaannya kelas 10. Kalau ke bawah lagi itu adalah tugas akhir kelas 12. Itu ada ragum, ada macam-macam. Di situ adalah tugas akhir dari kelas 12 ini juga. Ya, tugas akhir kelas 12, karena di kelas 12 pada akhir ajaran ya, sebelum ujian, anak-anak harus sudah menghasilkan hasil produk ya, yang terserah, pokoknya hasilnya itu bisa dimanfaatkan ya. Terus kemudian ke atas ya, ke atas ini ada hasil pekerjaannya kelas 11 tracker magnet. Ini campuran, di sini ada pekerjaannya kelas 10, ada kunci pas, terus kemudian
Terus juga di sini ada aplikasi bubut ya, pekerjaan aplikasi bubut kelas 11. Produk kelas 11. Terus kemudian kalau ke sana itu ada poros rulir. Terus kemudian naik lagi ke atas inilah hasil pekerjaan CNC yang kemarin dilaksanakan pada persiapan LKS ya. Ini hasilnya, banyak hasilnya yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Sukiono SPD. Ini termasuk guru CNC-nya yang ahli di bidangnya. Terus kemudian ke sana ini ada ulir cacing ini. Ulir cacing. Ulir cacing ini dibuat di mesin bubut. Terus kemudian ini ada roda gigi helik. Roda gigi helik ya. Terus kemudian ini ada batang bergigi atau gigi rek. Pekerjaannya kelas 12. Ini gigi rek. Nah, terus kemudian ini ada roda gigi lurus. Ini juga pekerjaannya kelas 12. Ini pasangan antara batang bergigi dengan roda gigi lurus ya. Ini biasanya alat-alat yang semacam ini, yang berhubungan semacam ini ada di mesin bor. Di antaranya adalah untuk menggerakkan meja naik turun, itu adalah pasangan antara roda gigi lurus dengan batang bergigi. Untuk program keahlian teknik pemesinan, kebetulan ya, secara kebetulan juga atau sudah digariskan bahwasanya pada kegiatan LKS tahun kemarin, teknik pemesinan itu menjuarai juara 2 tingkat Wilker yang dilaksanakan di Bojonegoro, CNC milling. Nah ini tropinya ya. Alhamdulillah kita maju ke wilayah Jawa Timur ya, Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di mana kemarin ya. Jadi kemarin ya, setelah kita meraih juara 2 tingkat Wilker CNC milling di Bojonegoro, terus kemudian kita masuk di tingkat provinsi, yaitu yang dilaksanakan di Tulungagung. Ya, ini gambaran yang di teknik pemesinan. Tadi kita sudah melihat di bengkel, ya, ada beberapa bengkel, mulai dari bengkel dasar yaitu kerja bangku, terus kemudian bengkel bubut dasar kelas 11, kemudian bengkel bubut kelas 12. Terus kemudian bengkel CNC. Nah, kita berusaha nanti setelah lulus dari sini, siswa itu sudah dibekali dengan keterampilan. Sehingga nanti harapannya ya, siswa itu bisa melanjutkan ya, bisa bekerja, bisa berwirausaha yang dikenal dengan BMW ya. BMB. B yang pertama itu adalah bekerja. Kemudian M-nya itu adalah melanjutkan, W-nya adalah wirausaha. Itu harapannya dari kami sebagai guru ya, yang siswa itu sudah dibekali sedemikian rupa ya. Jadi harapannya nanti siswa tersebut bisa 3 tadi. 3. Oke ya. Dari gambaran tadi yang sudah saya sampaikan ya, kita harus punya semangat ya. Semangatnya seperti apa? Kita ucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. SMK 3 bisa.